Nah, justru saya butuh pengalaman dari Mbak Ika. Apa yang dirasakan atau didapatkan Mbak Ika di belajar spiritual? Apakah jadi lebih bahagia, lebih merasakan kebugaran yang paripurna, atau bagaimana? Silahkan. Sugeng dalu. Pun ngantuk dereng. Ampun nggih, ampun riyen, mengke mawon ngantuke nek pun cekap. Kalau pengalaman saya belajar spiritual ini yang pertama instan gitu ya, yang langsung sekali ketemu Mas Guru langsung kerasa efeknya itu ya, yang jelas pasti langsung kerasa bahagia. Bahagia bukan seneng gitu. Bahagia dan saya merasa utuh gitu. Utuh kembali sebagai diri saya yang semestinya gitu. Kemudian yang jelas saya merasa nggak sendirian. Saya nggak gila sendirian gitu loh, bahwa selama ini yang saya Mas Lukas yang saya rasakan itu bukanlah ilusi. Saya nggak berhalusinasi, saya nggak ngayal gitu loh, bahwa yang saya alami itu adalah kebenaran. Saya nggak kesepian, nggak merasa sendiri lagi. Kalau dibilang belajar spiritual itu pasti enak, pasti damai, bahagia selalu gitu ya, nyaman selalu gitu ya, enggak juga. Teman-teman pasti juga sebagian sudah mulai merasakan rasanya di amplas itu seperti apa. Mas W, udah nomor berapa amplasnya Mas W? udah mulai mengalami proses pemurnian itu sendiri. Karena rasanya digosok gitu ya, di amplas, digembleng untuk menjadi diri yang murni itu ya nggak selamanya nyaman gitu. Tapi meskipun dengan segala ketidaknyamanan itu masih ada kayak tadi yang dialami Mbak Desi tadi sore ya, kan sudah merasakan sendiri, sudah mengalami sendiri bagaimana rasanya memurnikan diri dari kuasa gelap, energi jeratan makhluk bawah gitu ya. Rasanya nggak nyaman ya toh Mbak Desi. Itu saya sakit Mbak. Oh sakit, bukan cuma nggak nyaman tapi sakit. Gitu lah pokoknya. Gitu. Apakah saya pernah merasakan itu? Saya nggak tahu sih ya Mas Guru. Maksudnya apakah sebelumnya dulu saya juga sempat terjerat atau karena serangan atau gimana? Nggak terlalu. Oh nggak terlalu teman-teman. Tapi yo loro podo wae gitu loh. Maksudnya rasanya pasti nggak nyaman. Kalau saya sih kasusnya lebih ke luka batin ya, banyaknya di luka batin itu. Kalau yang banyak demitnya ini Mas Fajar. Oh. Masuk don. Dulu. Ampun Mas. Itu kan para korbannya banyak. Gitu. Jadi nggak selamanya nyaman gitu. Tapi di balik kenyamanan atau ketidaknyamanan itu tuh ada bagian yang saya mengistilahkannya sih ya kebenaran sejati itu Mas Guru. Rasa netral gitu loh. Ya lost doll gue mau ya piye ya. Itu harus dialami sendiri. Dan teman-teman pasti yang sudah pernah ikut meditasi bareng Mas Guru itu pasti pernah merasakan raketang sepersekian detik atau beberapa detik atau beberapa menit ketika meditasi bersama itu pasti merasakan bahwa oh iki loh jamplek gitu loh, diri saya tuh seperti ini. Awal mula keberadaan saya tuh ya benar-benar ringan, netral, nggak kerasa harus rakelingan apa-apa gitu loh. Yang ada ya hanya kedamaian itu sendiri. Nah itu yang harus dipegang teguh gitu loh, dititi terus. Pripun baipong. Nah dititeni dan kayak misalnya garis itu dititi terus, misalnya belok kesini lagi, balik lagi ke vibrasi itu, ke rasa yang sama, si plong, si damai, si lega itu. Entah itu bahagia, kan ada juga teman-teman yang kecenderungannya euforia gitu habis pas meditasi, rasanya kok mabur nang ndi ngono kan. Wah, lah itu jangan salah, itu bisa kesambet juga. Oh bisa. Oh. Wah, konangan dong. Bisa. Jadi yang namanya demit itu enggak ya pintar tenan ya. Maksudnya enggak cuman
dengan ketidaknyamanan, dengan rasa sakit, tapi juga dengan rasa bahagia yang berlebih. Jadi kayak pemanis buatan itu loh, kayak sakarin, wah rasanya itu manis itu. Neng bar kuwi njuk watuk, gerok dan seterusnya. Nah itu seperti itu perumpamaannya. Jadi ada ketika meditasi itu rasanya wah ngefly, wah kok sampai kemana kelihatan, ketemu apa awan pelangi dan seterusnya kan gitu. Tapi ternyata itu ilusi, digawe-gawe gitu, itu bisa terjadi. Jadi hambatan atau apa sih? Ya hambatan itu bukan hanya yang nggak enak rasanya, yang enak dalam tanda kutip juga banyak. Gitu. Jadi teman-teman kembali lagi ke rasa si kebenaran sejati yang netral, rasa damai itu tadi. Saya yang paling apa namanya berkesan, yang paling nempel di saya itu yaitu Mas Guru. Jadi bahwa hidup ini, keberadaan ini tuh ya kayak kaosnya yang Mas Guru tadi pakai, Rua Bineda kan, melampaui si Rua Bineda, melampaui dualitas, nyaman atau tidak nyaman, baik atau buruk, penak banget atau ora penak banget, itu semuanya terlampaui, kembali ke titik netral si kebenaran sejati itu tadi. Dan itu rasanya ya begitulah, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi bisa dialami. Jadi teman-teman ya mari gitu loh, kembali ke kesejatian itu, kembali bisa mengalami kesejatian diri. Itu Mas Guru. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Mbak Ika. Seperti yang sudah saya katakan, saya pernah ada di dalam kondisi jiwa raga yang tidak jernih, tidak murni. Ya. Saya pernah ada di dalam banyak penderitaan dalam segala bentuknya. Nah, justru lewat laku spiritual inilah kemudian saya bisa mentransformasi atau mengubah diri sehingga menemukan kehidupan surgawi yang nyata. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kalau saya memang dulu belum menemukan pembimbing yang betul-betul tercerahkan ya, yang bisa memandu langkah demi langkah sampai kita terlepas dari penderitaan. Ada satu pembimbing saya yang relatif tercerahkan, tapi saya baru ketemu beberapa bulan dia keburu meninggal. Jadi saya juga nggak tahu sebetulnya yang hendak diajarkan itu apa. Nah, hanya karena memang ada tekad yang kuat dari diri saya, kemudian ada karma baik dari kehidupan lampau, pada akhirnya saya menemukan jalan di mana jiwa raga ini bisa dimurnikan, dan saya betul-betul secara konsisten bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Bukan berarti hidup saya kemudian tidak ada tantangan, tentu saja ada. Tetapi ketika kita ada di dalam kesadaran yang murni, tantangan itu bisa dihadapi dengan ketenangan. Kita nggak ngeresulo, kita tetap teguh tegar menghadapi semuanya dan kemudian menemukan solusinya. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kehidupan yang lampau ketika belum menemukan kesadaran yang murni, sedikit saja ada masalah kita goyah, pikiran jadi liar, emosi jadi bergolak dan seterusnya. Ya, jelas beda sekali kalau kita sudah di dalam kemurnian jiwa. Sekali lagi saya katakan, hidup ini sangat indah. Ya, kita bisa merasakan kehidupan yang agung dengan senyata-nyatanya. Nah, lalu apa sebetulnya laku yang saya jalankan? Kalau kita bicara tentang kemurnian jiwa, sebetulnya lakunya sederhana. Sadari betul setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari betul di dalam nafas itu ada kasih murni. Sadari betul di dalam nafas itulah ketika Anda menitinya, betul-betul memperhatikan ujung tarikan nafas Anda akan ketemu dengan sumber kasih murni di dalam diri. Dan praktik ini bisa dilakukan tidak mesti dalam kondisi meditasi formal seperti ini. Itu bisa dilakukan kapanpun.
kapanpun, dimanapun. Anda sambil duduk santai di sofa atau di teras, sambil minum kopi, minum teh, sambil jalan, bahkan Anda sambil bekerja pun, Anda bisa menyadari kasih murni dan keterhubungan dengan sumber kasih murni dalam diri itu. Ya, jadi hening atau meditasi itu sebetulnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, berkelanjutan. Yang membuat saya terus bertumbuh sebetulnya adalah konsistensi di dalam menjalankan keheningan itu. Nah, saya akan jabarkan secara lebih detail. Ya. Jadi begini, kunci dari semuanya adalah kita betul-betul rileks. Ojo sepano, jangan tegang pikirannya. Jadi pikiran itu betul-betul diarahkan kepada apa yang sedang kita kerjakan saat ini dan di sini. Perhatian kita penuh di situ sampai kita bisa menikmati apa yang sedang kita kerjakan. Nah, tentu saja rileks seperti ini itu bisa dilakukan sambil ngapain aja. Ya, Anda kalau lagi ngelukis bisa begini, Anda lagi berkebun bisa. Tetapi kalau Anda betul-betul mau terhubung pada diri sejati, tidak cukup Anda rileks menikmati apapun juga. Anda harus pastikan sembari melakukan apapun juga tetap Anda sadari nafas. Karena nafas itulah yang menghantarkan Anda untuk terhubung dengan diri sejati sebagai sumber kasih murni. Jadi Anda sambil ngopi tetap kan bernafas. Anda sambil udut ya tetap juga bernafas. Anda kerja, Anda di pasar juga tetap bernafas. Jadikan itu sebagai jangkar kesadaran Anda. Rasakan di ujung tarikan nafas itulah ada sang sumber kasih murni. Apa pertanda Anda terhubung kepada Dia yang bersemayam di sini? Saat Anda merasakan kesejukan, atau tiba-tiba Anda merasakan kebahagiaan yang gak ada faktor luar mempengaruhinya. Anda tiba-tiba merasakan damai yang mendalam, ya. Itu penanda Anda sudah mulai terhubung. Kalau Anda sudah mulai terhubung, maka fase berikutnya Anda akan dimurnikan jiwa raganya secara bertahap. Yang tadinya punya dendam, karena terhubung dengan Gusti di dalam diri, Anda bisa menyelesaikan dendam itu di dalam keheningan. Siapapun orang yang membuat Anda marah besar, Anda maafkan. Anda kasihi dia dengan murni. Setidaknya Anda tidak terus-menerus ada dalam dendam itu, dinetralkan supaya Anda terbebas dari penderitaan akibat dendam itu. Ya, kalau Anda punya watak angkara apapun itu, keserakahan, egoistik, itu akan bisa diselaraskan, disirnakan segala yang tidak selaras itu. Ketika kita betul-betul selalu terhubung kepada diri sejati, ketika selalu bekerja kekuatan ilahi di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sekali lagi, ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Boleh nggak di kamar mandi? Sakarepmu. Ya, emangnya kalau di kamar mandi kita nggak bisa menjangkau Tuhan? Bisa lah. Ya, sederhana saja. Ketika Anda menyiram badan Anda dengan air, Anda rasakan betul anugerah yang dilimpahkan kepada Anda melalui air itu. Sambil Anda bilang matur nuwun Gusti. Ya, sadari betul di dalam proses Anda dibersihkan badannya itu, Anda terhubung dengan Gusti. Anda lihatkan bukan hanya badan yang dibersihkan, tapi juga jiwanya dibersihkan. Kapanpun, dimanapun, bahkan ketika Anda di pasar, Anda bisa betul-betul terhubung dengan Gusti. Karena sekali lagi, supaya Anda bisa mengalami pemurnian jiwa, keterhubungan dengan Gusti ini sebisa mungkin tidak terputus. Terputusnya dengan tidak eling, dengan ngelamun, dengan ngayal. Supaya nyambung terus, ya jangan ngayal, jangan ngelamun.
tapi hening. Hening itu artinya sadar penuh. Sadar penuh jembatannya apa? Titik yang betul-betul masuk ke dalam diri. Sekali lagi bolak-balik saya tegaskan, nafas. Ya. Oke. Nah, hanya mereka yang konsisten di dalam keterhubungan dengan diri sejati, pasrah total untuk dimurnikan jiwa raganya, maka dia akan mengalami transformasi. Dirinya dirubah, kehidupannya diselaraskan. Nah, Bapak dan Ibu semua, apa hal-hal yang membuat ini yang sebetulnya sederhana jadi sulit? Kemelekatan, ya, kemalasan, dan hal-hal yang seperti itu, termasuk kebiasaan pengen sesuatu secara instan, mau enaknya sendiri. Contoh kemelekatan, bahkan ada orang punya kemelekatan dengan demit, ya, eman-eman demitnya ujung, ada. Kemelekatan pada siapapun juga yang sebetulnya sudah tidak selaras dengan kita. Kita nggak pasrah, nggak membiarkan apa yang terbaik yang datang, tapi kita memaksakan apa yang kita pikir baik supaya tetap bersama kita. Itu tidak akan membuat kita bertumbuh. Jadi kalau kita mau betul-betul bertumbuh, ya, menjadi jiwa ilahi, jiwa yang murni, maka yang kita katakan adalah, Gusti, apapun yang merupakan kehendak-Mu biarlah terjadi. Segala hal yang paling selaras dengan rancangan agungku biarlah itu yang berjalan. Aku menerima apapun yang terbaik menurut kebijaksanaan. Apa yang tidak selaras biarlah dia lepas dari diriku walaupun aku menyukainya. Ya. Jadi harus dari diri kita yang punya kesungguhan, punya tekad kuat untuk bertransformasi melalui pemurnian jiwa raga. Nah, ada lagi yang itu tadi, saya juga pengen tercerahkan, tapi saya tidak kuasa melawan kemalasan saya. Dan yang bisa mengendalikan Anda malas tidak itu siapa? Ya kan Anda sendiri. Ya. Yang pasti itu bagian dari perjuangan yang harus Anda tuntaskan. Malas itu karena kita belum mantap betul dengan apa sebetulnya kita kehendaki, belum mantap betul dengan apa yang menjadi tujuan agung kita. Kalau kita sudah ngerti, ya, kemalasan itu pasti akan kita bisa lewati. Kalau ada hal istimewa yang mau kita capai, maka semua perjuangan itu akan kita betul-betul kerahkan untuk mencapai itu. Ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu semua, hayati betul yang namanya keheningan ini, pelajari betul tekniknya dengan benar, supaya Anda mendapatkan hasil dari laku spiritual ini. Nah, nanti Anda harus bedakan antara hening dengan merem tapi ngelamun. Ada kan ya dia? Tapi ngelamun. Jadi tiap merem ini pikirannya shh, atau sibuk dengan apa yang dilihat oleh pineal gland, oleh cakra ajna, atau lihat warna-warni, lihat makhluk begini begitu, seneng gitu ya. Jadi malah melupakan keterhubungan dengan Hingsu. Ya. Nah, teman-teman terutama yang punya bakat bisa melihat yang aneh-aneh itu, sadari bahwa melihat yang begitu itu bukan hal yang pas untuk tercerahkan, bukan. Jadi harus kembali merasakan betul keberadaan Hingsu atau diri sejati. Hanya dengan itu kita betul-betul bisa bertumbuh, menemukan kebenaran, menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, ini pengantar dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Halo. Monggo. Ngerseaken napa
jiwa raga tarik-tarikan napas menika wonten celah-celah saderengipun kula mriki sawan Mas Fajar menika apalan utawi batin menika kersanipun nggih ampun enten napa nggih makhluk umpaminipun nang kula badhe matur menika setan ingkang mlebet teng diri ngoten mawon. Dan niku jangan sampai ada sela-sela setan. Lah niki kawula dipun dawuhi batin antaran tarik kalih keluar. Lah niku antawisipun hu Allah. Lah Mas Fajar sebagian niku kula badhe sampun matur waktu napa nggih tarik nafas napa anu Mas napa mboten enten kata-kata mboten napa mboten pokoke los. Lah niki selama niki kula bibar saking sawan Mas Fajar niku kula badhe sangke napa nggih badhe kula niku karep kula niku sangke napa pokoke resik ngoten lho. Kula sampun matur Mas Fajar niki kersane langsung kapil kula niku enten tarik napas niku tesih napa nggih tesih dereng saged ilang antaranipun hu kaliyan Allah. Kula narik hu Allah kaliyan nek mboten niku wonten apalan saking napa nggih saking agami nggih menika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kali napa niku pun kepripun caripun napa niku nek batin kula niku napa nggih saged cepet mereh napa ngresiki saged napa mboten napa kedah mboten sah nek kedah mboten sah napa nggih kula dereng saged napa nggih saged niku ilang niku kata-kata batin niku kula suwun mengke saking guru mengke nyuwun bimbingan kepripun caranipun. Nek hasil saking mriki napa nggih kedah kula matur kalih Mas Fajar khususipun maupun dhateng guru menika kula sowan mriki menika kula kan matur mboten saged tilem. Nggih. Mboten saged tilem, awal-awal mboten saged tilem. Lah niki bibar saking mriki ngantos setengah dinten niku wau rencana kula niku badhe sowan mriki ngajak Mas Joko. Ning ternyata duka sangke napa nggih batin kula sonten-sonten kula makan mendho Mas Joko dugi. Mayar prono jane. Lah niku ngantos setengah dinten wau niku kula niku lemes sing pokoke badhe bobok mawon. Setengah dinten niku jujur. Kula niku lemes mawon. Akhire sonten wau kula ombeni obat saged ngarit. Wong lha iki nek ora ngarit lha wedhuse sapa sing arep makan kan ngoten. Lah niku kalian langsung nggih niku inti saking napa pareng napa mboten kedahipun pripun kula tarik napas ngoten tesih Bu Allah ngoten niku pokoke nggih sambil napa wae napa mawon ngendikane guru niku nggih pokoke di mana saja di mana tempat saged napa nggih saged ning lah saged nyambung Pak. Ingatan matur nuwun saderengipun. Matur nuwun Pak Marsudi. Gini ya. Setiap orang itu pada dasarnya nanti bisa menemukan cara yang paling pas buat masing-masing. Yang penting diketahui prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya adalah kita sadar penuh terhadap nafas yang kita jalani ini. Sadar penuh atas kasih sayang Gusti kepada kita di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadar betul bahwa di relung hati kita itu bertahta sumber dari kasih sayang tadi. Ya. Nah, mau ditambahin kata-kata apa sebetulnya monggo saja. Asal kita sadar penuh terhadap nafas kita yang tadi, sadar penuh terhadap keberadaan Gusti di dalam diri kita, sadar penuh terhadap energi kebahagiaan yang muncul. Yang menjadi masalah adalah kita itu suka melafalkan sesuatu, ya,
Tapi ini hanya jadi kebiasaan. Ya. Jadi kita mengucapkan apapun juga, bahasanya apapun juga, tetapi kita tidak hening. Atau kita mengucapkan itu dengan motif-motif yang tidak murni, sehingga malah menarik yang tidak selaras. Jadi kalau Pak Marsudi betul-betul mau memurnikan jiwa raga, yang harus diperbaiki adalah satu, niatnya. Betul-betul panjenengan itu meniatkan lewat lagu keheningan ini, apa yang tidak selaras itu dilepaskan, jiwa raga dimurnikan. Yang kedua, tekniknya atau tata caranya, tetap baliknya merasakan betul nafas itu sendiri. Nah, soal ngomong apa, biarkan nanti otomatis dari dalam sini. Okay? Mau pakai bahasa Arab lah, mau pakai bahasa Jawa lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebetulnya itu pilihan yang bebas. Yang penting kita menghayati betul proses keheningan itu. Ya. Kenapa ada orang menggunakan apa yang disebut sebagai ayat suci itu, tapi malah kesambet? Karena sebetulnya ketika menjalankan itu tidak dengan niatan yang tulus. Ya, saya kasih contoh Pak ya. Saya kan juga dulu belajarnya macam-macam. Salah satu amalan saya dulu itu, kalau bicara amalan itu ya, pokoknya habis Isya itu baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil 11.000 kali. Jadi harus pakai alat bantu. Pokoknya ada lah. Pengen pas 11.000. Ya, gitu. Itu biasanya nanti selesainya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Berkali-kali bermalam-malam. Ya. Apakah kemudian saya jadi tercerahkan? Tidak. Karena apa? Itu lakunya saya lakukan dengan hasrat egoistik. Saya nggak sadar, tapi saya ngejar hitungan. Ya. Nah sekarang kalau Bapak nggak ngucapin apa-apa, emangnya bermasalah juga? Kalau bahasanya dirubah jadi bahasa Jawa, emangnya bermasalah juga? Dirubah pakai bahasa Inggris, emangnya jadi masalah? Kan bukan bahasa sebetulnya, tapi kesadaran kita yang paling nyata saat itu tuh apa? Jadi selama kita menghayati betul nafas kita, menyadari kasih murni, menyadari Gusti yang bekerja di dalam diri kita dan menghidupi kita dengan segala kasihnya, sebetulnya itu yang akan membuat kita jiwanya menjadi murni. Ya. Jadi saya tidak akan memaksakan orang oleh, tidak begitu. Semoga Bapak kembali rasakan yang paling nyaman itu apa. Yang penting betul-betul nyambung kepada Gusti atau diri sejati atau cahaya ilahi ya, yang sumbernya ada di sini. Mengatakan terima kasih.